Dasar binatang. Bagaimana dengan binatang, Han? Seekor binatang masih akan menyiksamu sampai mati. Apa kau percaya? Aku akan menyuruh anak buahku menelanjangimu, menggantungmu, dan kemudian melihat seberapa besar dirimu sebenarnya. Jangan mendekat. Berhenti. Lindong. Jangan khawatirkan aku, cepat pergi. Diam. Kupikir kau tidak akan berani muncul. Lepaskan dia. Serahkan barang itu. Lepaskan orangnya dulu. Ini antara kau dan aku. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Biarkan dia pergi. Aku akan memainkan permainanmu. Kau mencoba menegosiasikan persyaratan denganku sekarang ya? Buka mata anjingmu dan lihat. Ini semua anak buahku. Jika aku mau, aku bisa mencincangmu sampai mati dalam hitungan menit. Apa kau bahkan memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku? Sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya. Bos Brave itu milikmu. Lepaskan dia dan biarkan dia pergi sekarang. Sepertinya aku hanya mengatakan hal-hal itu dengan santai ya. Dengan iki sepertimu, bagaimana kau bisa tumbuh sebesar ini? Lalu, apa yang kau inginkan? Ini afrodisiak yang sangat kuat. 5 menit. Setelah 5 menit, merangkak dan berlutut memohon padaku untuk tidur dengannya. Selama aku tidur dengannya, dia akan menyetujui apapun. Kau pasti belum pernah melihatnya. Terlihat sejalang ini kan, Han? Hari ini aku akan membiarkanmu melihatnya sendiri. Mango. Apakah kau tahu apa cara paling menyakitkan untuk mati di dunia ini? Kau mengancamku. Kura-kura berambut hijau. Aku bertanya padamu. Apakah kau tahu apa cara paling menyakitkan untuk mati di dunia ini? Kau berani mengancamku. Tidak. Kurasa kau belum memahami situasinya ya. Kau hanyalah mainan bagiku. Aku bisa bermain dengan pacarmu sesukaku di depanmu, dan kau hanya bisa menonton. Benar, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau berlutut sekarang, bersujud padaku 100 kali, kau terus menundukkan kepala berulang kali dan memanggilku kakek, dan rekam video aku dan pacarmu, sambil merekam katakan itu bagus, maka aku mungkin akan mengampuni hidupmu. Bagaimana? Apakah kau sudah selesai bicara? Apa yang ingin kau lakukan? Shirley. Kalian. Kau hanyalah tiang merahangsi. Bagaimana itu mungkin? Dan bawahanmu ini, aku jelas mengatur begitu banyak pengintai tersembunyi. Mereka, Mustahil. Ketika saudaramu terbunuh saat itu, Kakak Dong menghabisi 200 orang sendirian. Menurutmu dia mengandalkan apa? Juga pengawalmu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa lolos dari pandangan Kakak Dong? kakak dong. Itu aku. Yang buta dan bodoh. Aku salah, tolong ampuni aku ya. Aku akan melayanimu seperti lembi atau kuda, apapun yang diperlukan. Siapa yang menginginkan USB Drive itu? Ini, Satu kesempatan. kakak dong. Aku hanya tahu dia adalah bos besar. Dia menghubungiku melalui telepon. Aku benar-benar tidak tahu detailnya. Dia hanya mentransfer uang kepadaku. Bagaimana kau tahu tentang bos besar? Ini sebuah USB drive tunggal bernilai 3 juta. Bagaimana mungkin dia bukan bos besar kalau begitu? Sebuah USB Drive bernilai 3 juta. Berapa harga nyawamu? 10 juta. Kakak dong. Kau sebutkan harga. Berapapun jumlahnya akan kulakukan. Menurut penyelidikan kami, Anda juga memiliki rekening pribadi di Bank Swiss yang menyimpan 55 juta. Bicara. Apa kata sandinya? Itu tidak benar ini. Kamu
Benar-benar hina. Aku memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menghargainya. Bersikeras memaksa Kakak Dong untuk bertindak. Sepertinya kau tidak menghargai nyawamu sendiri. Aku akan memberitahumu. Kata sandinya adalah 237 186. Kakak Dong. Ini semua tabunganku. Kau terlibat bukan? Apel, Kakakmu bertanggung jawab untuk menangkap orang. Kau bertanggung jawab untuk transportasi. kau. Bagaimana kau tahu? Pabrik bubuk putih di selatan kota. Kau juga punya bagian di sana bukan? Siapa sebenarnya The kau? film was translated and Menjual narrated narkoba. by M Media. Membantai sesamamu. Kejahatanmu tidak termaafkan. Orang sepertimu berani memohon untuk hidup. Apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan? Cara paling menyakitkan untuk mati adalah di mana obat perangsang? Shirley, beri dia 1 pil setiap hari. Cari seorang wanita, suruh dia menari di depannya. Dia hanya boleh melihat, tidak menyentuh. Di panggung pertarungan hari ini, aku takut seseorang akan mati. Mengapa kamu berkata begitu? Apa kamu belum dengar? Pria yang memakai celana kamuflase itu. Viper pembunuh bayaran. Dia berkelahi di daerah Wan Chai beberapa hari yang lalu. Hanya dengan 2 gerakan, dia memelintir leher hingga sangat terpelintir. Itu mengerikan. Aku datang hari ini khusus untuk melihat pelintiran itu. Kurasa pria ini memenuhi standarku. Viper, kudengar kau petarung yang hebat. Mengapa kita tidak membuat taruhan juga? 1 pukulan. 1 pukulan menentukan pemenangnya. Bagaimana dengan itu? Kurasa kamu hanya ingin mati lebih cepat. Tidak. Itu karena kamu tidak pantas mendapatkan pukulan keduaku. Bagus, sangat The bagus. film was translated and narrated by Sudah M lama Media. aku tidak melihat mangsa yang sembrono sepertimu. Siapa mangsanya? Masih belum pasti. Jika aku kalah, aku akan memberimu 10 juta. Jika kamu kalah, bagaimana kalau datang bekerja untukku? Baiklah. Mengapa aku merasa pria ini mencari mati? Jika dia melakukan ini, bukankah dia pasti akan mati? Pria ini datang hari ini hanya untuk membuang nyawanya. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Mari kita mundur sedikit, agar kita tidak terkena cipratan darah nanti. Saya pikir anak ini punya strategi yang brilian. Ternyata dia menggunakan metode ini. Jangkrik emas melepaskan cangkangnya. Jangkrik emas melepas cangkangnya. Kakak ke-13. Apa maksudnya itu? Anak ini sengaja setuju untuk hanya bertukar 1 gerakan. Dan jika itu tidak berhasil, dia tidak akan bertarung lagi. Kalau begitu, selama dia sedikit berhati-hati dan tidak terbunuh oleh 1 pukulan, dia bisa meninggalkan ring hidup-hidup. Jika memang begitu, Hongsing kita telah benar-benar kehilangan muka karenanya. Anda bisa mengatakannya lagi. Jika Anda bertanya kepada saya, Tuan Nan mungkin salah menilai kali ini. Anak ini, dia berencana menyelesaikannya dengan cara ini sejak awal. Aku sudah tahu. Mengapa dia memiliki kepercayaan diri seperti itu? Jadi ini semua tentang itu. Jika dia benar-benar melakukan ini, Hongsing akan sangat kehilangan muka. Apa menurutmu? Dia masih bisa pergi hidup-hidup. Aku tidak tahan dengan orang yang tidak punya kemampuan, namun suka pamer. Dia begitu sombong barusan. Ternyata dia ingin menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari bahaya. Itu benar-benar tidak tahu malu. Tampaknya masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik setelahnya. Paman Fen. Aku dengar beberapa waktu lalu bahwa dia melawan 200 orang sendirian. Tuanan, ini pasti rumor. 1 orang. Dia membunuh 200 orang. Ini bagaimana mungkin? Jika aku boleh mengatakan sesuatu yang tidak pantas, jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia masih hanya seorang tiang merah? Tuan Nan, pertarungan ini dapat memverifikasi segalanya.
Viper, jangan dengarkan dia. Anak ini hanya mencari alasan agar kamu tidak membunuhnya. Pukulan tunggal omong kosong macam apa itu? Dia sama sekali tidak bisa mengalahkanmu. Jangan biarkan dia menipumu. Anak ini hanyalah tiang merah Hong Xing. Sepotong sampah. Jangan dengarkan apapun yang dia katakan. Bunuh saja dia itu saja. Aku sudah tahu. Ternyata dia takut mati. Orang Hong Xing terlalu pengecut. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia bahkan akan melakukan hal seperti ini. Ini benar-benar tidak tahu malu. Kapan Hong Xing mulai menghasilkan sampah seperti ini? Apa kamu juga berpikir begitu? Aku bilang tidak. Apakah kamu percaya padaku? Viper, bunuh dia. Bunuh dia untukku sekarang juga. Nah, bosku sudah bicara. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu. Jangan salahkan aku juga. Sudah berakhir. Tampaknya Lindong benar-benar membuat Viper marah. Gerakannya ular spiritual mengambil harta karun adalah tekniknya yang paling mahir. Itu sudah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Rencana Lindong telah gagal. Dia pasti akan mati karena gerakan ini. Sudah berakhir. Tinju melawan siku. Pasti kalah. Bau bergoyang mengandalkan hantaman langit. Kaki menghentak mengguncang 9 provinsi. Baji kolaps. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak salah lihat kan? Seorang tiang merah dari Hong Xing benar-benar menjatuhkan seorang pembunuh kelas dunia terbang dengan satu pukulan. Tidak, aku tidak salah lihat. Apakah pria ini manusia atau hantu? Dia benar-benar berhasil membuat Viper terbantam dengan satu pukulan. Bagus. Apa sebenarnya latar belakang Lindong? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan yang begitu menakutkan? Huang Pingxian, saya khawatir Anda salah menilai kali ini. Sialan. Mustahil. Kekuatan anak itu. Selamat tuanan. Anda mendapatkan jenderal yang tangguh lagi. Tunggu sebentar. Lindong, kau curang bocah. Kau pasti berkolusi dengan Viper. Datang ke sini untuk mengalah. Kekuatan macam apa yang dimiliki Viper? Semua orang telah melihatnya beberapa hari terakhir ini. Kau seorang tiang merah dari Hong Xing. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkannya? Dan kau sampan. Aku memberimu begitu banyak uang. Dan kau bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk menipuku. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres. Seorang ahli kelas dunia. Bagaimana mungkin dia kalah dari seorang tiang merah? Ini sudah berakhir. Sebelumnya Hong Xing hanya kehilangan sedikit muka. Jika ini terbukti sebagai pertandingan yang diatur, ini akan menjadi noda besar. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Tuanan. Apakah kalian orang Hong Xing menolak untuk bermain adil sekarang? Karena kau berkolusi dengan petarung kami. Tidak bisakah kau menangani pertarungan yang adil dan terbuka? Tidak mampu bermain. Tetuayan. Jadi, apakah Anda menyiratkan bahwa saya harus kalah dalam pertandingan tinju ini dan Anda harus menang? Menilai dari ini, niat dongsing Anda itu benar-benar mengagumkan. Jika aku kalah, maka aku pantas mendapatkannya. Tapi bagaimana jika aku menang? Lalu itu pertarungan yang sudah diatur. Kau bajingan. Beraninya kau berbicara kepada bosku seperti itu. Akan kubunuh kau. Cukup. Kau mengklaim Hong Xing menyuap petarung. Bukti apa yang kau punya? Bukti. Bukti apa yang kami butuhkan? Bukankah ini bukti terbaik? Dia seorang tiang merah dari Hong Xing sampah. Mustahil dia memental pembunuh internasional hanya dengan satu hantaman.
Setidaknya beraktinglah dengan meyakinkan, kumohon. Kamu masih berani. Mengapa kamu menahan diri? Mengapa kamu mengatakan itu? Berhenti berpura-pura. Barusan aku jelas merasakan. Pukulanmu itu bisa membunuhku seketika. Tapi kamu menahan kekuatanmu. Mengapa? Apakah kamu meremehkan kemampuanku? Keterampilan observasimu cukup bagus. Mengambil nyawamu itu mudah. Namun pelanggaranmu tidak pantas untuk mati. Aku tidak salah dengarkan. Lindong mengatakan membunuh master kelas dunia. Semudah itu. Lihatlah tangan Viper. Aku rasa dia tidak bercanda. Dan Lindong memang terlalu ganas barusan. Dongsing kali ini telah mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kaki sendiri. Aku Viper. Mengagumi kekuatan dan karakter Tuan Lin. Aku bersumpah untuk melayani Tuan Lin selamanya. Aku akan melayaninya dengan sepenuh hati dan tidak akan pernah menyesalinya. Lumayan. Sebentar lagi. Aku akan menyuruh seseorang mengirimmu ke rumah sakit. Tunggu. Masalah ini belum selesai hari ini. Kalian berdua pasti telah bersekongkol satu sama lain. Dan datang ke sini untuk membuat pertunjukan. Tuan Yan. Dongsing Anda. Apakah begini cara Anda berbisnis? Anda menolak menerima kekalahan setelah bertarung. Tuan Yan. Viper sudah dipukuli seperti ini. Jika ini adalah akting, pertunjukan macam apa yang bisa dilakukan seperti ini? Jika seseorang bisa berakting seperti ini, siapa yang masih mau bergabung dengan Jen? Mereka semua lebih baik menjadi aktor. Bukankah itu akan lebih nyaman? Paman Feng. Lalu apa taruhan mereka? Berlutut dan bersujud. Serahkan semua wilayah. Selain itu, dan bayar 160 juta lagi. 160 juta. Berapa banyak uang itu? Jika saya tidak salah, Lindung baru saja mendapatkan 160 juta dengan satu pukulan barusan, dan dia bisa mengambil alih semua bisnis Bashanhu. Sepertinya Lindong akan segera naik status dengan cepat di Hongsing. Itu tidak sah. Saya menolak menerima ini. Bashanhu, jika kamu menolak untuk menerima ini, kamu bisa maju dan melawanku sendiri. Tidak berguna. Kami Dongsing selalu menghormati taruhan kami menang atau kalah. Suruh orang-orang Anda datang dan ambil The uang, film was serta bisnisnya translated segera. and narrated by Terima M kasih. Media. Aku tetap akan melakukannya, walau tanpa perintahmu. Juga, hal-hal lain bisa ditunda. Tetapi dia harus bersujud kepadaku sekarang juga. Berlutut. Saya Bashanhu mengakui kesalahan saya. Saya meminta maaf kepada Tuan Lindong. Ya Tuhan, datang ke sini hari ini benar-benar bermanfaat. Bahkan bajingan keras seperti Bashanhu memiliki hari di mana dia harus berlutut dan meminta maaf. Sepertinya Hongsing dan konflik Dongsing akan semakin intens. Mereka mungkin akan mulai berkelahi sebentar lagi. Mengapa saya merasa Hongsing akan melesat kali ini? Orang yang mengalahkan master kelas dunia hanyalah seorang tiang merah. Orang ini jelas bukan hanya seorang tiang merah. Aku menerima permintaan maafmu. Tuanan. Selamat atas perolehan jenderal hebat. Tuan Yan, Anda terlalu baik. Ayo pergi. Anda melakukannya dengan baik hari ini. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Nan. Ada pertemuan internal di Kedai Teh Kodilusa. Ingatlah untuk datang. Tuanan, bukankah pertemuan itu tentang membahas bos berikutnya? Dia hanya seorang tiang merah saya. Baiklah, Tuan Nan. Aku pasti akan berada di sana. Nah, Ibu dan ayah. Halo Paman dan Bibi. Siapa ini? Dia adalah pacarku. Wan berhenti bercanda. Baru beberapa hari yang lalu kau bilang tidak punya pacar. Di hari yang penting seperti ini, bagaimana bisa kau membuat semua orang berada dalam posisi yang canggung? Ada apa? Apa aku tidak boleh punya pacar? Aku hanya belum menyebutkannya sebelumnya. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Li Hongmei, apakah ini putri yang luar biasa yang kau besarkan? Kau sengaja mempermalukan keluarga Shen kami, bukan? Kak Wu, tolong jangan salah paham.
Anak ini terlalu keras kepala. Kami tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud begitu. Kau membawa orang ini ke sini dan kau tidak bermaksud begitu. Lihat ini Tom, Dick, atau hari manapun berani dibawa keluar untuk bertemu orang. Panggil keamanan dan suruh dia segera dikeluarkan. Atas dasar apa? Dia pacarku, itu bukan urusanmu. Paman dan Bibi. Namaku Lindong. Tiang Merah Hongsing. Senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Aku menantikan bimbingan Anda. Apa? Seorang tiang merah dari Hongsing? Bukankah itu hanya preman? Hong Mei inikah putri yang kau besarkan? Mengabaikan Xiantao kami, bakat muda yang hebat, dan bersikeras untuk bersama seorang preman. Kami tidak bermaksud begitu. Kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Kenapa kau tidak segera pergi? Apakah ini tempat di mana preman kecil seperti kau bisa datang? Bibi, jika Anda ingin mengatakan sesuatu katakan saja. Jangan mengutuk orang. Bagaimana jika aku mengutukmu? Orang sepertimu mati di jalanan. Seorang preman yang bahkan tidak ada yang akan mengambil mayatnya. Berani tinggal di sini. Lihat dirimu. Kau tidak terlihat seperti manusia yang layak dimanapun di tubuhmu. Kau lebih buruk dari babi dan anjing. Lindong kan? Keluar sekarang selagi Anda masih bisa. Saya bisa berpura-pura tidak melihat Anda. Kalau tidak, saya tidak akan keberatan mengundangmu masuk untuk minum teh. Kau bisa coba. Baiklah. Lindong. Meskipun ini adalah pertemuan pertama kita, status Anda benar-benar tidak cocok untuk mengencani putri saya. Anda harus segera pergi. Ayah, dia tidak boleh pergi. Aku mencintainya. Aku ingin bersamanya. Anda, Direktur Luo. Jika Wan Wan bersikeras melakukan ini, maka aku akan pulang dan memberitahu Shen Tua bahwa pengaturan pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan seperti ini. Aku. Kau. Ibu. Wan itu hanya dorongan sesaat. Jelaskan saja semuanya dengan jelas. Tapi sampah masyarakat sepertimu, kamu mungkin tidak tahu atau tidak jelas bagaimana rasanya dia masuk penjara. Tapi aku tahu bagaimana rasanya bagi orang sepertimu. Begitu kamu masuk ke sana, kamu akan merangkak seperti anjing, berlutut dan memohon padaku untuk membiarkanmu keluar. Jika kamu ingin tetap menjadi manusia, keluar dari sini. Kalau tidak seperti anjing dari sini, merangkak keluar. Ya. Dasar bajingan. Apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita hai? Menilai dari maksudmu, kau sangat mahir menggunakan senjata. Tidak apa-apa. Aku hanyalah pemenang 3 kali berturut-turut. Juara nasional itu saja. Membunuh sampah sepertimu sama seperti membunuh anjing. Membunuhnya perlu mengangkat jari. Orang seperti ini mungkin besok berjalan di jalan. Mereka akan dibacok sampai mati oleh orang lain. Karena kau begitu percaya diri. Kenapa kita tidak bertanding? Aku tidak punya waktu untuk melawanmu. Karena kau adalah juara menembak nasional. Kalau begitu kita akan bertanding menembak. Lindong. Tolong jangan mencoba pamer baik. Shen Tao benar-benar juara menembak nasional. Tidak masalah. Apa yang tidak penting? Tidak masalah, aku tidak mau kehilangan muka. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Sebelum kita bermain, apa yang harus kita pertaruhkan? Apa yang ingin kau pertaruhkan? Yang kalah berlutut dan menggonggong seperti anjing, dan bersujud kepada pemenang. Tidak akan membawanya pergi dengan cepat. Apakah kau akan kehilangan muka di sini bersama? Lindong, ayo kita pergi saja. Jangan repot-repot berdebat dengan mereka. Kau tidak percaya padaku. Jangan khawatir, aku bisa menang. Apa yang dimiliki berandalan kecil sepertimu untuk menang melawanku? Luo Wan, kamu benar-benar menemukan pacar yang hebat. Seharusnya kamu tidak membawanya ke sini, melainkan membawanya menemui psikiater. Hong Mei, putrimu pasti punya selera yang bagus.
Aku akan memberimu handicap 3 peluru, agar kamu tidak bisa mengatakan aku menindasmu. Tidak perlu. Agar kau tidak kalah nanti dan mencari alasan. Dasar bodoh yang ceroboh. Benar-benar layak menjadi juara nasional. 10 tembakan skor hampir sempurna. Saya bertanya-tanya, mengapa orang ini terlihat begitu akrab? Ternyata dia adalah juara nasional. Kita benar-benar beruntung hari ini. Saya tidak percaya saya melihat juara nasional berkompetisi di sini. Bagaimana orang ini bisa begitu berani? Berani berkompetisi melawan juara nasional. Tidak ada gunanya sepertinya dia kalah. 10 tembakan 99 ring. Kecuali anak ini mendapatkan skor sempurna di setiap tembakan. Kalau tidak itu benar-benar mustahil. Tepat sekali. Dan itu hanya anakku yang menembak dengan santai. Ayo Pung, mari kita lihat apakah kamu bahkan bisa mengenai target. Sayang sekali. Apa yang disayangkan? Aku sudah memberimu kesempatan. Itu salahmu sendiri karena tidak berguna. The film was translated Sebuah and kesempatan. narrated by M Media. Kesempatan apa? Kesempatan untuk seri. Sekarang kau sudah kalah. Ini benar-benar sesuai dengan stereotipku tentang orang-orang sepertimu. Tidak punya keahlian nyata, namun selalu berpikir kamu luar biasa. Jika kamu kalah nanti, buat suara sujudnya lebih keras. Jika aku tidak mendengarnya, itu tidak akan dihitung baik. Aku kembalikan kata-katamu padamu. Ketika kau menggonggong seperti anjing nanti, ingatlah untuk membuatnya keras. Hal paling mendasar tentang menembak adalah, sebelum setiap tembakan, Anda harus mempertahankan kondisi yang stabil. Orang ini bahkan tidak tahu sebanyak ini. Itu membuktikan dia sama sekali tidak tahu cara menembak. Jika keadaan menjadi kacau nanti, Anda bawa one-one dan pergi. Jangan biarkan kami dipermalukan di sini. Siapa orang ini? Ini konyol. Dan dia berani bertaruh melawan juara dengan level ini. Bertaruh adalah satu hal, tetapi dia juga menyombongkan diri. Tidakkah Anda dengar dia barusan mengatakan dia bisa seri? Saya tidak tahan saya mati karena tertawa. Saya suka sekali menonton hal semacam ini, di mana seseorang menyombongkan diri lalu dipermalukan. Hei, katakan padaku. 10 tembakan 9 meleset. 1 tembakan beruntun. Dengan tingkat keahlianmu, kamu masih berani menantangku. Pung seperti ini. Dia sama sekali tidak punya otak. Dia hanya sampah. Ayo pergi. Berhenti. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Kamu belum berlutut dan meminta maaf. Kamu mau kemana? Apakah aku kalah? Aku selalu berpikir kamu tidak pintar. Tapi aku tidak menyadari kamu juga buta. Baiklah, cepat berlutut. Kita tidak punya banyak waktu untuk membuang-buang waktu di sini. Ayo pergi. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi. Apa yang sebentar lagi? Siapa yang baru saja menembak sasaran? Paman Kian, aku menembaknya. Kamu tidak perlu terlalu terkejut. Ya, Cien tua. Ini semua adalah milik anakku. Tingkat keahlian yang biasa. Anda tidak perlu terlalu terkejut. Zhou tahu hanya dalam beberapa bulan. Saya belum pernah melihat keahlian menembak Anda menjadi begitu hebat. Bagaimana Anda melakukannya? Paman Kian, aku hanya menembak dengan santai. Aku bahkan tidak tampil bagus hari ini. Jika aku tampil bagus pasti, itu akan menjadi skor sempurna. Skor sempurna yang barusan bukan Anda yang menembaknya. Tidak ada yang mencapai skor sempurna hari ini. Seseorang baru saja mencapai skor sempurna. Bagaimana mungkin? Anakku hanya mencetak 99 cincin hari ini. Siapa lagi yang mungkin bisa mencapai skor sempurna? Ya, tepatnya yang ini. 10 tembakan 1 lubang. Seumur hidupku Qianshan, aku benar-benar bisa menyaksikan 10 tembakan 1 lubang. 10 tembakan 1 lubang. Apa itu? Itu berarti 10 peluru. Mengenai lubang peluru yang sama. Sangat menakjubkan. Seseorang yang dapat mencapai tingkat keterampilan ini mungkin adalah orang nomor 1 di dunia. 10 tembakan 1 lubang. Ini bukan manusia. Ini hanyalah dewa. Ini tidak mungkin. 10 tembakan 1 lubang. Itu hanya ada dalam legenda. Pria terhormat mana yang menembak di posisi target ini? Halo Tuan. Asosiasi Menembak Dunia. Perwakilan di Hong Kong. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan asosiasi kami dan menjadi duta citra kami. Asosiasi Menembak Dunia. Itulah tempat semua penembak bermimpi untuk pergi ke sana, menjadi duta citra mereka.
Kehormatan ini terlalu besar bukan? Hebat. Untuk dapat mengundang dewa yang mencapai 10 tembakan satu lubang. Untuk menjadi duta citra mereka. Asosiasi menembak dunia pasti sangat kegirangan, bahkan dalam tidur sekalipun. Dia adalah master sejati yang rendah hati. Apa artinya Sentao dibandingkan dengan dia? Beraninya dia membandingkan dirinya dengan dewa. Diam, mustahil dia bisa menembak 10 kali tepat di satu lubang yang sama. Paman Qian. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksa rekaman pengawasan. 10 peluru yang baru saja dia tembakkan, menembak terus-menerus. Mengingat presisi jenis pistol ini. Bagaimana mungkin penembakan terus-menerus bisa mencapai itu? Ini benar-benar omong kosong. Paman Qian, kamu sudah menembak selama bertahun-tahun. Apakah menurutmu itu mungkin? Tapi targetnya, memang ada 10 kejadian. Deteksi dampak barusan. Paman Qian, dia pasti menggunakan beberapa trik kotor. Hanya mencoba memenangkan taruhan. Ya, pasti ada kesalahan. Anakku baru saja menembakkan 10 peluru. Dan itu membutuhkan waktu beberapa menit. Anak ini membutuhkan waktu kurang dari setengah menit untuk menembakkan 10 peluru. Dia bahkan tidak membidik. Untuk menembak target semacam itu, 9. Apakah seseorang masih perlu membidik? Sial, kata-kata itu terlalu arogan, aku menyukainya. Mencetak skor sempurna dengan 10 peluru tanpa membidik. Memang ada orang di dunia ini yang bisa melakukan itu. Tapi 10 tembakan satu lubang tanpa membidik itu terlalu luar biasa. Jika orang ini bukan idiot, maka dia pasti dewa. Manajer Kia, mengapa kita tidak memeriksa rekaman pengawas? Xiaowan, cepat tarik rekaman pengawas Hawkeye. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu bisa berpura-pura. Aku mulai menambat ketika aku berumur 10 tahun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahami senjata lebih baik dariku. 10 tembakan satu lubang, ini benar-benar mustahil. Tapi jika itu benar, Jika itu benar, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu. Rekaman pengawas ada di sini. Ya ampun, itu benar-benar terjadi. 10 tembakan satu lubang itu nyata. 10 tembakan satu lubang tanpa menjeda tembakan. Hanya dewa yang bisa mencapai ini. Untuk dapat menyaksikan keterampilan ilahi seperti itu hari ini, aku bisa mati bahagia sekarang. Kamu benar-benar dewa menembak. Tolong terimalah aku sebagai muridmu. bangun meskipun kita hanya bermain-main. Aku tidak menerima murid. Bagaimana dengan dukungan? Aku menolak. Itu hanya masalah sepel. Ini kartu nama saya. Di masa depan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan saya, katakan saja dan saya tidak akan menolak. Sentol, mengapa kamu belum berlutut? Beraninya kamu berbicara tidak sopan kepada dewa. Cepat berlutut. Dasar sampah tidak berbakat. Beraninya kamu mempertanyakan keahlian menembak dewa. Cepat berlutut dan bersujud. Berlutut dan mohon ampunan dewa. Mengapa dia harus berlutut? Taruhan itu sendiri hanyalah lelucon. Siapa yang menganggapnya serius? Selain itu, anak ini, hak apa yang Anda miliki untuk membuat anak saya berlutut kepada Anda? Kalian semua keluar. Hormati taruhan dan terima kekalahan. Sebagai seorang penembak, jika kamu bahkan tidak bisa mencapai ini, kamu seharusnya tidak menyentuh pistol. Enyahlah, omong kosong. Dia hanyalah seorang pung. Siapa yang tahu jenis, cara tercela apa yang dia gunakan, dan dia ingin anakku berlutut kepadanya. Sampah dari dasar masyarakat seperti dia tidak layak. Kamu, Bos Qian, mengapa kamu begitu marah? Mengapa kamu di sini? Aku mendengar seseorang barusan Wang Kaidong wali kota. mencapai 10 tembakan satu lubang di sini. Aku datang untuk melihatnya. Nyonya Shen juga ada di sini. Petugas patroli Wang, ayo cepat datang dan sapa paman Wang Anda. Shental, sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu sudah tumbuh dewasa. Kudengar kau baru saja memenangkan kejuaraan nasional. Apakah kamu yang menembak 10 tembakan satu lubang barusan? Tidak, pria ini yang menembaknya. Dan ini adalah anak muda kamu terlihat asing. Kamu dari klub mana? Dia hanyalah seorang pung. Jangan percaya padanya juga. Hari ini siapa yang tahu cara tercela apa yang dia gunakan? Dia bahkan belum pernah menyentuh pistol. Belum pernah menyentuh pistol. Tuan Wang, lihat ini. Mustahil, video ini pasti palsu. Anakku telah belajar menembak selama bertahun-tahun. Menghabiskan begitu banyak uang, mengerahkan begitu banyak upaya. Namun dia tidak bisa mencapai hasil seperti itu. Hak apa yang dimiliki seorang pung seperti dia? Putramu tidak memiliki bakat, jadi dia tidak bisa menembaknya. Rasakan itu. Tepat sekali, putramu sudah kalah. Cepat enyahlah, enyahlah. Kalian semua diam. Apa hubungannya ini denganmu? Sekelompok orang rendahan hanya membuat masalah. Anak muda, bisakah kamu menembak lagi? Tidak perlu, aku sudah menang. Lihat itu. Dia sudah mengakui kekalahan. Apa maksudmu menang? Tuan Wen. Baru saja Tuan Lin bertaruh dengan Xiao Shen. Mereka mengatakan siapapun yang kalah harus bersujud dan meminta maaf. Lalu Tuan Lin menang.
Tapi Xiao Shen di sini tidak mampu untuk kalah. Apa maksudmu tidak mampu kalah? Jelas ini adalah rencana tembak Anda, berkolusi dengan mereka untuk menjebak anakku. Lihat saja aku akan pulang dan memberitahu suamiku nanti. Lihat bagaimana dia menghadapi kalian semua. Kamu, Tuan Wang, Anda harus menjunjung tinggi keadilan. Kalian menembak anakku. Anda tahu betul, dia adalah juara nasional. Sangat tidak mungkin bagi siapapun untuk mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia kalah dari Pung kecil ini? Seseorang di sini pasti sedang bermain trik. anak muda siapa namamu? Kamu berasal dari aula mana? Aku akan berbicara dengan bosmu. Bakat sepertimu seharusnya tidak disia-siakan di jalanan. Tiang Merah Hongsing. Namaku Lin Long. Terima kasih atas tawaran baik Anda. Tapi, Apel, apakah Anda Lindong dari Hongsing? Dermawan saya ada di sini. Terimalah sujud saya. Tuan Wang, apa yang Anda lakukan? Cepat bangun. Tuan Wang, jangan bantu saya berdiri. Tuan Lin, dulu, jika Anda tidak menghancurkan klub Manggol, kedua putri saya mungkin tidak akan pernah kembali. Jika mereka meninggal, saya juga tidak ingin hidup. Terima kasih. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja. bukan apa-apa, silakan bangun. Itu hanya bantuan kecil. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Dia benar-benar mengatakan dia pantas mendapatkannya. Orang-orang di geng sekarang begitu sadar diri. Apa yang kalian tahu? Dia adalah dewa menembak. Apa artinya geng dibandingkan dengan itu? Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tuan Lin, kebaikan besar tak perlu terima kasih. Jika nanti Anda butuh bantuan, katakan saja. Dan saya tidak akan ragu. Jika Anda ingin bergabung dengan Biro Keamanan, saya bisa. Tidak perlu, aku tidak tertarik. Ayo pergi. Kenapa kau menolak menerima kekalahan setelah membuat taruhan? Cepat berlutut, gadis celaka. Taruhan adalah taruhan. Berlutut sekarang. Tuan Wang, Anda tidak bisa melakukan ini. Anakku adalah seorang. Bagaimana dengan putra Anda? Jika putra Anda kalah, dia harus berlutut. Dia harus mengakuinya. Aturan yang sama berlaku tidak peduli siapa yang datang. Tuan Wang, dia hanyalah seorang pung kecil. Suamiku adalah seorang. Bocah kecil apa? Tuan Lin adalah penyelamat saya Wang Kaidong. Berlutut sekarang. Cepat berlutut juara nasional. Hormatilah penembak jitu yang bisa mengenai satu titik sebanyak 10 kali. Bukanlah aib. Tepat sekali Tuan Muda. Orang di depan Anda adalah dewa menembak. Ketika dia dengan santai menembak, itu adalah keahlian menembak yang tidak akan pernah bisa Anda capai seumur hidup Anda. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk diizinkan berlutut di hadapannya. Dewa menembak. Master menembak. Aku kalah. Aku menerima kekalahanku dengan sepenuh hati. Aku mohon terimalah aku sebagai muridmu. Sekarang kau tahu kau salah. Di mana kesombonganmu yang tadi? Bukankah kau juara menembak nasional? Aku salah. Dibandingkan denganmu aku bukan apa-apa. Aku mohon terimalah aku sebagai muridmu. Selama kamu mengajariku keahlian menembakmu, aku bersedia melakukan apapun yang kamu minta. Kau tidak pantas. Tuan Lin. Tuan Lin. Bagaimana Shirley? Penggerebekan itu berhasil dikombinasikan dengan informasi yang diperoleh dari Mango. Di antara kelompok pengedar narkoba ini, kami berhasil mendapatkan total 10 miliar. Penjual narkoba memang kaya. Kakak dong, bagaimana kita harus menangani orang-orang yang tersisa? Ikat mereka dan tinggalkan. Tunggu saya kembali. Dimengerti. Inspektur Huang. Pabrik narkoba dari selatan sudah dibereskan. Kirim orang untuk melakukan penangkapan. Apakah bukti dan semuanya tertinggal? Barang-barang dan orang-orang ditinggalkan. Saya ambil uangnya, itu akan berguna. Omong kosong. Ini uang haram. Jika kau ingin uang, cari sendiri. Bawa uang itu kembali padaku segera. Dasar bocah. Pabrik narkoba putih telah berhasil dibongkar. Nilai jasa meningkat sebesar 10.000. Selamat kepada host karena telah memperoleh kemampuan baru. Mohon diterima host. Tidak berguna, kau bahkan tidak bisa menjaga wilayahmu sendiri. Apa gunanya sampah sepertimu bagiku, Tuan Yan? Informasi tentang pabrik narkoba selalu sangat rahasia. Ini seharusnya tidak terjadi. Ini seharusnya tidak terjadi. Ketika polisi datang, semua uang diambil. Pergi dan selidiki untukku. Binatang mana yang menghancurkan bisnisku? Beritahu aku siapa dia, dan aku akan mengulitinya hidup-hidup. Keluar. Lindong, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Biar aku memperkenalkan semuanya. Ini adalah tiang merah dari perkumpulan Hongsing kita. Tiang merah. Benarkah dia cuma sekadar tiang merah? Bagaimana bisa orang seperti ini datang ke lelang? Apa dia menyelinap masuk? Haruskah kita memanggil keamanan? Orang seperti ini menjijikan hanya untuk dilihat. Jika kamu tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Semuanya harap tenang. Meskipun tiang merah ini masih muda. Meskipun dia tidak punya uang,
Meskipun dia adalah peringkat rendah di Hong Xing kita, The film was Tetapi translated tuanan kita and narrated by secara pribadi M.E. memberinya surat undangan. Hanya untuk membiarkannya datang dan memperluas wawasannya. Tuanan benar-benar sesuatu. Membiarkan orang seperti ini masuk juga. Tidakkah dia khawatir tentang orang-orang yang menjijikkan? Dari sini jelas terlihat, Hong Xing benar-benar kekurangan orang. Mereka bahkan membina berandalan kecil semacam ini. Kita harus memanggil keamanan. Dengan orang seperti ini di pelelangan, siapa yang masih punya suasana hati untuk menawar? Ini benar-benar menjijikan. Lindong, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan keluar sendiri? Atau kamu ingin orang lain menyeretmu keluar? Ada keributan apa ini? Feng Baisan. Pemimpin, mengapa Anda di sini? Seorang pemimpin besar akan datang hari ini. Semuanya diam. Pemimpin, intinya ada biang onar di sini. Membuat semua orang tidak senang. Siapa dia? Seorang tiang merah. Dia menyenangkan tuanan. Dia diizinkan masuk untuk memperluas wawasannya. Tuanan ini, sejak kapan dia begitu ceroboh? Semua orang di sini hari ini kaya atau bangsawan. Membiarkan kutu busuk semacam ini masuk untuk menjijikkan orang. Saya juga berpikir hal yang sama. Tapi anak ini adalah petarung yang sangat bagus. Dan dia memberi banyak muka pada tuanan. Itu sebabnya, petarung yang bagus. Masyarakat macam apa ini sekarang? Menjadi petarung yang bagus tidak ada gunanya. Apakah kamu mengirim ini? Apa maksudmu? Acara ini diselenggarakan oleh pihak berwenang. Kamu hanyalah anjing dari pihak berwenang itu saja. Saya datang ke sini atas undangan. Apa hubungannya denganmu? Kau. Lepaskan. Apakah kamu tahu siapa Tuan Feng? Beraninya kau menyentuhnya. Apakah kamu ingin mati? Bukankah kamu yang memulai masalah ini? Lindong. Cepat lepaskan ini, bukan lelukon. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan Hong Xing kita. Keamanan. Tuan Feng, mohon jangan marah. Dia masih muda, jangan tersinggung padanya. Bukankah Anda bilang seorang pemimpin besar akan datang hari ini? Jika mereka benar-benar mulai berkelahi, dia sangat rampit dan itu akan merepotkan. Awasi dia untukku. Sampah masyarakat dari lapisan bawah seperti ini. Saya merasa jijik hanya dengan kehadirannya di pelelangan saya. Pemimpin, mohon jangan marah. Anak ini hanya datang untuk melihat-lihat. Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Hanya seorang gembel. Tepat sekali Tuan Feng, jangan marah. Demi apel busuk ini, merusak kesehatan Anda tidak sepadan. Orang seperti ini sudah tidak punya rasa malu lagi. Sudah sampai pada titik ini. Dan dia masih berani berdiri di sini. Itu hanya karena seorang pemimpin besar akan datang hari ini. Jika tidak, jika dia membuat Tuan Feng marah, dia benar-benar harus dipukuli sampai mati di tempat. Kakak dong saya. Tidak perlu, kami tidak datang ke sini untuk berdebat. Kami mengikuti arahan Anda, Tuan. The film was translated Selamat and datang semuanya. narrated by Pelelangan M. resmi Media. dimulai. Paket tanah di distrik Tuan Mun Barat. Harga awal penawaran adalah 500 juta, 510 juta. 530 juta, 550 juta, 800 juta. Seperti yang diharapkan dari saudara Shan, dia benar-benar punya nyali. Menawar setinggi itu. Bukankah itu terlalu banyak? Apa yang kamu tahu? Sepetak tanah ini bernilai 1 miliar. Saudara Shan menawar seperti ini. Justru untuk mengusir orang-orang tak berguna ini. Dari persaingan. Kau bajingan. Bukankah kamu bilang kamu mampu membelinya? Lalu mengapa kamu tidak menawar? Kakak dong, bukankah kita harus bertindak sekarang? Tidak usah terburu-buru. Tanah ini masih memiliki banyak potensi untuk apresiasi. Biarkan mereka berteriak sebentar dulu. 1 miliar. 11 miliar. 15 miliar. Saudara Shan, tanah ini paling banyak bernilai 15 miliar. Bukankah Anda rugi menawar seperti ini? Tidak masalah. Saya masih mampu membayar hanya 200 juta. Jika saya tidak punya keberanian sebanyak ini, bagaimana saya bisa menjadi bos? Lindong, kamu terus berkata, kamu ingin melawanku untuk posisi ini. Atas dasar apa? Hanya dengan mulutmu. Saudara Shan, mohon tenang. Bocah kecil seperti dia. Bukankah kita sudah cukup melihat mereka setiap hari? Pada akhirnya, bukankah orang-orang sepertimu, yang kaya dan berkuasa yang menentukan segalanya? Duduk. 3 miliar. Lindong, jangan main-main. Menawar sembarangan di sini akan membuatmu terbunuh. Lindong menawar sembarangan di sini. Apalagi tuanan. Bahkan Hong Xing tidak bisa melindungimu. Tidak punya uang tapi masih berpura-pura. Sungguh memalukan Hong Xing kita. Siapa yang baru saja menawar 3 miliar? Itu tiang merah yang sembrono ini. Nah, aku baru saja memberitahumu untuk bersikap baik. Tuan Feng, pemuda ini hanya bercanda. Bercanda? Kau tidak bercanda seperti ini. Aturan lelang adalah
Jika kau menawar, kau harus membayar. Kalau tidak, minta maaf kepada Tuan Nan untukku. Dan ucapkan maaf. Lindong, jangan bilang kami tidak membantumu. Kami sudah mengucapkan semua kata-kata baik yang kami bisa untukmu. Kau menanggung ini sendiri karena melakukan hal-hal buruk. Bahkan jika kau mati di sini hari ini, kami akan punya penjelasan. Untuk Tuan Nan. Siapa bilang saya tidak punya uang? Kau harus membayar 3 miliar. Bayar sekarang. Menggunakan kartu tanpa uang. Siapa yang kau coba takuti di sini? Aku tahu semua tentang seluruh kekayaanmu. Paling banyak tidak melebihi 500 juta. Untuk membayar 3 miliar. Kau bahkan tidak bisa membayar kembaliannya. Siapa bilang tidak ada uang di kartu saya? Bagaimana jika saya bisa membayar? Jika kau bisa membayar, aku akan di depan semua orang, berlutut dan bersujud kepadamu, dan memanggilmu kakek. Baiklah, jika saya tidak bisa membayar, saya akan menerima hukuman apapun yang kamu putuskan. Baiklah Tuan Feng. Mari kita buat anak ini mengakui kekalahan sepenuhnya. Baiklah, pelayan. Bawa mesin POS ke sini. Cepat, cepat, cepat. Tuan Feng, mesinnya sepertinya mengalami malfungsi. Transaksinya tidak berhasil. Tidak ada uang di kartu. Bagaimana mungkin itu berhasil? Kami baru saja menggesek kartu kamu 3 kali. Bagaimana kau bisa menggesek kartu tanpa uang? Hasilnya akan sama saja. Permisi Tuan. Mesinnya benar-benar tidak merespon. Sial, anak ini benar-benar berani membuat pertunjukan. Dia berani melakukan aksi ini. Aku langsung tahu bahwa anak ini hanya berakting. Jika Huang Pingshan bisa mengeluarkan 15 miliar, dia pasti sudah menguras keuangan keluarganya. Jika bukan, karena posisi bos Hongxing. Siapa yang mau rugi di tempat yang tidak berharga ini? Anak ini akhirnya tamatkan. Rasakan. Lindong. Cepat berlutut. Minta maaf dan akui kesalahanmu kepada Tuan Feng. Cepat berlutut. Gesek sekali lagi. Permisi Tuan. Mesinnya benar-benar tidak merespon. Lindong, kau berani berpura-pura padahal tidak punya uang. Kau tidak akan keluar dari sini hari ini. Cepat berlutut. Minta maaf dan akui kesalahanmu kepada Tuan Feng. Cepat berlutut. Berlututlah. Transaksinya berhasil. Permisi Tuan Lin. Kami baru saja menggesek kartu Anda 3 kali. Total lebih dari 9 miliar telah tergeser. Kami benar-benar minta maaf. 9 miliar. 9 miliar. Bagaimana ini mungkin? Ini pasti palsu. Kau sedang bermain curang. Kakak Shan ini digesek oleh mesin POS. Tuan Feng, Anda harus membantu kami menyelidiki ini secara menyeluruh. Pasti ada masalah di sini. Kau benar. Pasti ada masalah di sini. Saya umumkan bahwa lelang ini dibatalkan. Saya perlu memverifikasi dana ini. Setelah verifikasi berhasil, lelang dapat dilanjutkan. Verifikasi apa lagi yang masih dibutuhkan? Ini mesin pos Anda. Uangnya sudah ditransfer. Siapa tahu trik apa yang kau lakukan? Kalian orang rendahan. Kalian pikir kalian pantas mendapatkan 9 miliar? Tepat sekali. 9 miliar. Kalian tidak akan bisa menabung kembaliannya dalam beberapa masa hidup. Dan kau berani pamer di sini. Cukup. Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas lelang ini. Kita akan melanjutkan sesuai keputusan saya. Dana ini akan disita sementara oleh pihak berwenang. Setelah uang benar-benar ditransfer, kami akan menyelidiki sumber uang ini. Apakah itu sah? Dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah hasil inspeksi tersedia, kami akan memberitahu Anda. Feng Baisan, dana lebih dari 9 miliar. Apakah saya perlu kamu membantu saya menjaganya? Dan pemeriksaan. Kenapa kau takut diselidiki? Melihatmu sekarang, sebenarnya tidak perlu menyelidiki lagi. Sumber uangmu pasti tidak sah. Bagaimana kalau begini? Dan tidak perlu penyelidikan lebih lanjut. Uang ini langsung disita. Sesuai aturan lelang. Proyek ini akan segera dialihkan ke penawar tertinggi kedua, Tuan Feng bijaksana. Saya mewakili Hongxing. Terima kasih telah menjunjung tinggi integritas Hongxing untuk kami. Membiarkan mereka yang menggunakan cara curang tahu. Jalan yang benar itu seperti apa? Feng Baisan, kamu menelan 9 miliar, tidak takut menderita nasib yang mengerikan. Aku takut. Status macam apa yang dimiliki Tuan Feng? Jangan bicara hanya tentang 9 miliar MU. Bahkan 90 miliar. Jika Tuan Feng bilang itu disita, maka itu disita. Bocah, jangan pikir kau hebat hanya karena punya uang. Jika kau menyinggung elite yang berkuasa, mereka bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Kau ingin naik tanpa menjilat yang berkuasa. Pantas saja kau sudah bekerja selama beberapa tahun, dan masih hanya seorang tiang merah. Bajingan, cukup. 9 miliar ini disita. Pingshan,
Kau selesaikan pembayarannya. Tanah ini milikmu. Terima kasih Tuan Fan. Apa yang terjadi? Keributan seperti itu. Gubernur Wang, apa yang mengejutkanmu? Saya sedang membahas bisnis di dekat sini. Saya mendengar keributan di sini dan datang untuk melihat. Saya minta maaf karena mengganggu Anda. Tidak ada yang besar di sini. Hanya seorang rendahan yang tidak tahu tempatnya. Mencoba menipu orang di sini dengan kartu ban palsu. Saya sudah memanggil keamanan untuk mengusirnya. Ada orang seperti itu. Ya, hutan itu luas bukan? Ada segala macam burung. Maka orang seperti itu harus dihukum berat tanpa ampun. Jika tidak, lelang yang diadakan oleh pemerintah di masa depan, bukankah itu akan berubah menjadi pasar yang kacau? Jangan khawatir, saya pasti akan menghukum orang ini dengan berat. Saya akan memastikan dia menghadapi konsekuensi serius. Silakan. Tuan Li, mengapa Anda ada di sini? Saya adalah orang yang kamu maksud. Yang harus dihukum berat tanpa keringanan. Apel. Baru saja Kakak Dong menawar 3 miliar dan memenangkan sebidang tanah ini. Tapi mereka menagih Kakak Dong 9 miliar. Sekarang mereka tidak hanya menolak memberikan tanah itu kepadanya, bahkan uangnya telah disita. Hal seperti itu terjadi. Uangnya adalah Tuan Lin, bagaimanapun juga penyelamat pribadi saya. Dia bertingkah laku terhormat dan sah. Bagaimana mungkin uangnya berasal dari sumber yang meragukan? Anda berani menggelapkan 9 miliar, dan Anda menggelapkan uang Tuan Lin. Saya rasa Anda tidak perlu lagi memegang jabatan resmi ini. Tidak. Mohon Gubernur Wang, jangan. Saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Xiao Chen. Tangani sesuai aturan. Dimengerti. Tidak Gubernur Wang. Tuan Lin. Saya salah. Biarkan saya tinggal. Saya bisa membantu Anda menyelesaikan semua masalah selama pengembangan. Saya tahu saya salah. Mohon. Lindong. Tuan Feng sudah berlutut dan memohon padamu. Dan kau masih tidak setuju. Kau masih berani bicara. Jika bukan karena kau bocah, bisakah aku menyinggung Tuan Lin? Akan kubunuh kau. Kau tunggu saja aku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Panggil penjaga keamanan. Gubernur Wang. Saya benar-benar. Orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Itu adalah kesalahan oleh staf kami yang menyebabkan Anda membayar 9 miliar. Bagaimana menurut Anda? Saya akan menangani ini secara pribadi. 9 miliar ini akan dikembalikan kepada Anda sepenuhnya utuh. Adapun tanah ini, itu akan diberikan kepada Anda secara langsung. Kami juga akan memberi Anda kebijakan pembebasan pajak 50 tahun. Apakah Anda puas dengan pengaturan ini? Ya Tuhan, siapa sebenarnya Lindong ini untuk membuat Wang Keitung mengakui sejauh ini? Dia mendapatkan sebidang tanah senilai 2 miliar tanpa mengeluarkan sepeser pun dan juga mendapat pembebasan pajak selama 50 tahun. Apakah aku sedang bermimpi? Huang Pingshan benar-benar melakukan setiap perbuatan jahat. Dia menyesatkan kita. Lindong jelas memiliki uang dan koneksi. Kekuatannya jauh lebih besar daripada dia. Shirley, saya serahkan ini untuk kamu tangani. Ya, Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Saya terlambat datang untuk urusan hari ini. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dari saya? Ada seorang pria terhormat yang mengetahui tentang pencapaian 10 tembakan 1 lubang Anda dan ingin bertemu dengan Anda. Bertemu. Pemimpinmu. Anda jeli. Kalau begitu mari kita atur untuk besok. Baru-baru ini, sebuah pabrik bubuk putih besar di sebelah barat kota digerebek. Akan ada jamuan perayaan besok. Pria terhormat itu juga akan hadir. Kalau begitu terima kasih Tuan Wang atas undangannya. Anda terlalu baik. Kalau The begitu film saya was akan menjemput Anda translated tepat waktu and besok. narrated by- kenapa kau di sini? Saya diundang ke sini. Mengapa kamu ada di sini juga? Aku dipaksa datang oleh orang tuaku. Katanya mereka datang untuk menunjukkan dukungan kepada Xian Tao. Dukungan untuk apa? Dia membongkar pabrik bubuk putih. Sebenarnya aku dengar itu bukan dia. Itu adalah pria bernama Tuan Huang. Tapi karena koneksi ayahnya, semua pujian jatuh padanya. Upacara penghargaan ini khusus untuknya. Tuan Huang ini bahkan tidak bisa mempertahankan penghargaan yang diserahkan kepadanya. Apa? Hadirin sekalian, sambutlah pahlawan kita ke atas panggung. Untuk penggerebekan pabrik bubuk putih ini, Xian Tao adalah kontributor terbesar. Dia bergegas masuk ke pabrik sendirian, hanya berbekal 1 pistol. Dia tidak hanya menangkap semua pengedar narkoba hidup-hidup, dia juga menyita bubuk putih senilai ratusan juta. Dia adalah pahlawan Pulau Hong Kong kita yang sesungguhnya. Melawan kejahatan adalah tugasku. Aku akan terus bekerja keras untuk memastikan keselamatan publik. Mengapa kamu di sini? Ada yang salah.
Kamu hanyalah preman kecil dari geng itu? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Nah, cepat tangkap dia. Ini adalah jamuan makan pribadi. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Di mana undanganmu? Saya tidak punya. Lihat, aku tahu dia menyelinap masuk. Dia benar-benar apal busuk. Dasar tikus got. Kau benar-benar berani. Kakak Dong diundang oleh seseorang. Bagaimana mungkin ada yang mengundangnya? Mereka yang bisa datang ke sini, semuanya adalah pejabat tinggi dan tokoh-tokoh terhormat. Bagaimana mungkin ada orang yang mengundang orang rendahan seperti dia? Siapa yang mengundangnya? Gubernur Wang mengundang Kakak Dong. Jika Anda tidak tahu, berhentilah bicara omong kosong. Gubernur Wang, berhenti menyombong. Apakah benar selama kamu mengenal Gubernur Wang, kamu bisa mengaitkan segalanya dengannya? Hari ini aku sama sekali tidak melihat Gubernur Wang. Aku tahu tentang apa ini. Kau melihatku memenangkan penghargaan. Dan kau iri. Kau datang ke sini untuk membuatku jijik, tapi itu tidak masalah. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Jika kau datang ke sini untuk memberi selamat padaku, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Apakah kamu melihatnya? Berandal, ini adalah kehormatan seumur hidupmu yang tidak akan pernah kamu raih. Kamu baru saja mengatakan kamu sendiri menangani pabrik bubuk putih itu. Tentu saja, orang macam apa anakku ini? Kemampuan menembaknya adalah milik seorang juara nasional. Menghadapi sekelompok preman kecil itu mudah bukan? Dia menaklukkan lebih dari 20 penjahat. Apakah Shen Tao ini benar-benar sehebat itu? Benar ku dengar Shen Tao. Orang-orang yang dia taklukkan, semuanya gemetar ketakutan, bahkan tidak berani melawan. Aku tidak menyangka ini. Biro keamanan kita akan menghasilkan seorang prajurit yang kuat. Besanku kamu benar-benar diberkati. Karena membesarkan putra yang begitu hebat. Sudahlah. Meskipun anakku hebat, dia tetap tidak bisa mengatasi kebutaan orang-orang tertentu. Wan, kemarilah. Tidakkah kamu akan memberi selamat kepada Xiao Tai? Apa yang kukatakan? Beberapa orang tidak tahu cara menghargai kebaikan. Mereka lebih memilih bersama beberapa preman kecil, menghancurkan diri mereka sendiri. Putraku melakukan jasa yang berjasa kali ini, dan begitu banyak pemimpin di atas yang mengetahuinya. Mereka saat ini sedang mempertimbangkan posisinya sebagai kapten. Anda pasti salahkan. Kapten, itu membutuhkan usia minimal 30 tahun dan memiliki prestasi militer untuk mencapainya. Apa yang kamu tahu? Shen Tao sendirian menggerebek pabrik bubuk putih. Poin ini saja adalah sesuatu yang orang-orang sepertimu belum pernah bisa capai. Sepertinya kita harus menjaga hubungan baik dengan keluarga Shen mulai sekarang. Putranya memiliki prospek tak terbatas. Dan kemudian lihatlah beberapa orang lain. Dia hanyalah sampah masyarakat. Pabrik bubuk putih. Pabrik bubuk putih ini, siapa yang menciptakannya? Bukankah itu orang-orang sepertimu, sampah masyarakat dan berandal sosial? Jika bukan karena putraku yang menghancurkan pabrik bubuk putih kali ini, kita tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan mati. Jika tidak ada orang-orang sepertimu, berandal sosial, masyarakat ini, kita tidak akan tahu betapa jauh lebih harmonisnya itu. Bagaimana kamu masih punya muka untuk berada di sini? Kamu hanya menghina perjamuan hari ini. Mengapa kamu tidak cepat-cepat keluar dari sini? Keluar. Apa kau melihat itu? Inilah perbedaan antara kau dan aku. Kesenjangan yang tidak akan pernah bisa diseberangi. Di aula yang elegan ini, aku akan selalu dihormati oleh mereka. Sementara kau hanya akan diusir. Preman tetaplah preman seumur hidup. Tujuanmu adalah menjadi batu loncatan di jalanku menuju promosi. Enyahlah. Tunggu. Siapa yang ingin mengusir tamu kehormatanku? Kalian berdua lagi. Tuan Lin adalah tamu kehormatan yang saya undang. Kalian ingin mengusirnya. Apakah kalian pantas? Tidak, Kakak Wang. Orang ini baru saja tidak sopan. Dia menghina Xiao Tao kita. Xiao Tao kita yang melakukan jasa besar. Orang tunggal ini menghancurkan pabrik bubuk putih. Masih harus menderita penghinaan seperti itu. Jika ini terjadi pada siapapun, mereka tidak akan... Satu orang ditangkap. Sebuah pabrik bubuk putih. Sesuatu seperti ini terjadi. Gubernur Jenderal Wu ada di sini. Masalah ini sudah terlalu membesar bukan? Itu adalah orang di Jiangnan yang memegang kekuasaan, hidup dan mati. Dia benar-benar datang ke sini. Keluarga Shen akan melambung tinggi jika mereka mendapatkan perhatian dan dukungan Gubernur Jenderal Wu. Karir resmi mereka pasti akan meroket. Gubernur Jenderal Wu, saya tidak layak. Saya berhasil. Kamu menaklukkan lebih dari 20 preman.
dan tetap tidak terluka sama sekali. Tepat sekali, Gubernur Wu. Anda tidak perlu memuji saya. Inilah yang harus saya lakukan. Lalu berita yang saya terima, mengapa berbeda dari apa yang kamu katakan? Sejauh yang saya tahu, sekelompok anak muda masuk mendahului polisi ke dalam pabrik narkoba. Pertarungan sengit juga pecah selama waktu ini. Setelah anak-anak muda itu pergi, baru kemudian kamu dipimpin oleh Tuan Wan, memimpin tim ke dalam pabrik, dan mencapai kemenangan besar. Shen Tao benar begitu? Sebenarnya, Gubernur Wu, bagaimana ini mungkin? Mereka adalah sekelompok orang nekat. Bagaimana mungkin pemuda melawan mereka? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu yang membawa anak-anak muda itu dan menaklukkan para nekat itu. Itu benar, itu aku. Saya membawa saudara-saudara saya masuk dan menaklukkan mereka semua. Kalian para polisi, kalian hanya memungut sisa-sisa. apakah Anda bercanda? Jadi Shen Tao berpura-pura selama ini, dan dia masih bertingkah seolah dia memiliki jasa yang begitu besar. Shen Tao ini benar-benar tidak tahu malu. Dia mungkin menipu orang lain, dan terus menipu sampai dia menipu dirinya sendiri. Dia tamat. Jelas Shen Tao sudah tamat. Kau bicara omong kosong. Hanya aku yang bertindak sebagai pasukan pemberani, yang bergegas masuk pertama. Kalau begitu saya tanya Anda, berapa total orang yang ada di pabrik narkoba itu? Dan di mana lokasi mereka? Aku. Lalu piala ini seharusnya menjadi milikmu. Tidak. Trofi ini bukan milik saya. Saya hanyalah seorang petugas. Kakak Dong mengutus saya. Tanpa Kakak Dong pabrik ini tidak mungkin bisa dihancurkan. Sial, bukankah ini pria yang baru saja dimarahi? Dia benar-benar. Memang Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Shen Tao ini benar-benar tidak tahu malu. Dia mengambil pujian dan bahkan tidak tahu. Dia bahkan memarahi pahlawan yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Anak muda, apakah kamu benar-benar mengatur ini? Kalau begitu bolehkah saya menanyakan identitasmu? Hongsing Tiang Merah. Tiang Merah Hongsing. Lalu mengapa melakukan hal seperti itu? Sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk membenarkan kesalahan. Bagus. Jika negara memiliki lebih banyak anak muda ambisius seperti kamu, mengapa khawatir tidak makmur dan kuat? Kamu adalah Shen Tao. Ayahmu adalah Shen Yun. Katakan padanya, dia punya waktu 3 hari untuk kemari dan mundur. Setelah itu, dia bisa pergi. Piala ini seharusnya menjadi milikmu. Kamu adalah pahlawan Hong Kong sejati. Tidak perlu. Bolehkah saya bertanya, mengapa? Petugas Wu. Saya sudah mengatakannya barusan. Setiap orang memiliki kewajiban. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Mengapa perlu pujian? Gubernur Wu, inilah orangnya yang ingin Anda temui. Jenius tak tertandingi yang mencapai 10 tembakan 1 lubang. Apa? 10 tembakan 1 lubang. Saya dengar seseorang mencapainya. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu mereka di sini hari ini. Shen Tao itu benar-benar pantas mati. Dia lebih rendah dari semua orang dalam segala hal. Yang dia tahu hanyalah fitnah. Dan dia masih berani menerima trofi pahlawan Hong Kong. Hanya memikirkannya saja membuat saya muak. Lihat saja, Gubernur Wu mungkin tidak akan melepaskannya. Sepanjang hidupnya, dia mungkin hanya akan tetap menjadi petugas rendahan. Kamu adalah orang yang mencapai 10 tembakan 1 lubang. Itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan santai. Tidak perlu mengulanginya. Lalu, apakah kamu bersedia untuk bergabung dengan sistem? Saya kebetulan kekurangan seorang kepala. Jika kamu bersedia, kamu bisa mengambil posisi itu sekarang juga. Kepala, seorang kepala di usia 20-an. Dia mungkin yang pertama sejak berdirinya negara. Lebih dari itu, keahlian seperti itu, semangat seperti itu. Kepala, hanyalah titik awalnya. Siapa di antara kalian yang ingat barusan? Bagaimana Shen Tao berbicara tentang posisi Centurion? Serigala adalah serigala, anjing adalah anjing. Mereka benar-benar berbeda. Saya minta maaf. Saya menolak. Mengapa? Kamu sepertinya tidak punya alasan untuk menolak. Benar Tuan Lin, kepala ini dan seorang tiang merah. Mereka tidak ada bandingannya. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Tapi setiap orang punya aspirasinya sendiri. Orang dahulu berkata, dia yang menyimpan guntur di dadanya, tetapi wajahnya seperti danau yang tenang, dapat dihormati sebagai jenderal besar. Saya menghormati keputusanmu. Posisi kepala The ini, film was saya akan translated tetap membukanya and untukmu kapan narrated saja. by M Media. Kamu bisa datang menemuiku kapanpun kamu mau. Ya Tuhan, seseorang yang bisa membuat Gubernur Wu secara pribadi menyerahkan kartu namanya. Di dunia ini, mungkin tidak lebih dari 10 orang. Kita benar-benar dipimpin ya.
untuk berteriak barusan, menyuruh Tuan Lei untuk Enya. Kita benar-benar pantas mati. Itu semua dipimpin oleh bajingan Shen Tao itu. Sial, kita harus mencari kesempatan untuk menghabisinya. Para petugas, kalau begitu saya akan permisi dulu. Ayo pergi. Kalau begitu ayo pergi juga. Pahlawan Hong Kong yang mana? Kau tidak pantas mendapatkannya. Makhluk tak tahu malu. Tetaplah di posisi ini sampai kau mati. Sialan, matilah. Lindong. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Sebidang tanah di Tuan Mun itu, kamu memberikannya kepada Lindong Ya, tanpa mengambil uang. ya tapi. Tidak perlu menjelaskan. Saya sudah membaca proposalnya. Ini sangat teliti. Rumah sakit, sekolah, panti sosial. Semuanya komprehensif. Dan untuk pemerintah dan rakyat. Melepaskan banyak keuntungan. Ini sangat teliti sehingga membuat saya merasa itu bukan proposal yang berasal dari organisasi Tria. Tuan Lin. Dia memang orang yang seperti itu. Unik. Kamu investasikan lagi 3 miliar padanya. Mengerti Gubernur Wu. Saya akan mengikuti pengaturan Anda. Juga, pergi dan beritahu Nantian Wan. Bakat seperti ini, saya tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Mengerti. Tuan Nan, untuk apa kamu membutuhkan saya? Ayo duduk dulu. Aku akan mendukung pemilihan bos hari ini. Tapi para tetua di dalam organisasi, apa yang akan mereka lakukan? Aku tidak bisa menjamin itu. Bukankah ini hanya memilih bos? Mengapa para veteran tua itu muncul juga? Bukankah ini semua karena sebidang tanah itu dan 10 miliar itu? Kakak Dong, 9 miliar yang dilelang kepada pemerintah terakhir kali. Mereka belum membayarnya kembali. Serah terima ditetapkan hari ini, dan kemudian mengambil semuanya bersama-sama. Saya kira, kelompok orang itu pasti serakah. Mereka ingin ikut campur. Tidak hanya itu, Huang Pingshan cukup dekat dengan mereka. Mereka pasti sudah membahas situasimu, termasuk bisnis di Tuan Mun. Jadi, Saya mengerti Tuan Nan. Jadi posisi bos hari ini masih cukup tidak pasti. pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama ditebang oleh angin. Ini adalah jalan yang harus kau ambil. Jika kau mengambil posisi ini, dengan merebutnya dari para tetua ini, maka di Tuan Mun, semua orang akan menghormatimu. Tuanan, semua orang sudah tiba. Tuan-tuan, hari ini, Paman Feng mengundurkan diri. Kami di sini untuk memilih bos baru. Yurong, seorang tetua Tuan Mun. Kurasa semua orang punya orang baru yang mereka dukungkan. Tuan dan aku punya sesuatu untuk dikatakan. Aku mengundurkan diri dari kompetisi ini. Lim Hei, seorang tetua Tuan Mun. Aku memilih untuk mendukung kakak Shan. Aku juga. Kalau begitu para kandidat, hanya Lindong dan Huang Pingshan. Aku tidak berpikir ada kebutuhan untuk melanjutkan pemilihan. 4 kandidat 2 mengundurkan diri dan mengalihkan dukungan mereka ke Pingshan. Bukankah hasilnya sudah jelas? Bukannya aku mencoba mengandalkan senioritasku di sini. Kau benar-benar salah menilai kali ini. Paman Liu, apa maksudmu dengan itu? Biar ku jelaskan dulu. Semua orang yang hadir di sini, kecuali kau mendukung Pingshan, tidak ada yang menyukai anak itu. Lihat lagi apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun kita adalah sebuah geng. Di wilayah yang dia kelola, KTV hanya menyanyi. Xia Tuping, seorang tetua Tuan Mun. Panti pijat hanya memberi pijatan. Apa dia serius? Tepat sekali. Jika ini keluar, band yang lain tahu, mereka akan menertawakan kita habis-habisan. Jika dia menjadi bos kita, bukankah itu berarti reputasi Hong Xing benar-benar hancur? Kami sudah membahas ini. Cara Lindon melakukan sesuatu tidak cocok untuk Gen. Dia harusnya lebih cepat daripada nanti. Apa yang kalian bertiga katakan membuat segalanya sangat sulit bagiku. Aku berjanji bahwa siapapun yang bisa mengamankan sebidang tanah itu akan mengambil posisi ini. Nanti Anwen akan lebih baik jika kau tidak menyebutkan tanah itu. Sebidang tanah itu diamankan dengan memindahkan pabrik narkoba Dongxing. Yan Ming sudah tahu. Kami masih tidak tahu bagaimana dia berencana untuk membalas dendam pada kita. Jika kau membiarkan anak ini mengambil posisi teratas, itu jelas menyatakan perang terhadap Dongxing. Tepat sekali. Orang ini suka pamer dalam tindakannya dan berbahaya dalam metodenya. Dia tidak pernah mempertimbangkan kepentingan Gen. Orang seperti ini tidak layak menjadi bos Hong Xing. 3 tetua. Saya ingin menanyakan sesuatu. Saya menghabiskan uang untuk membeli tanah itu. Kamu bilang ini tidak dihitung. Itu memang tidak dihitung. Benar, jika kita mengatakan itu tidak dihitung, maka itu tidak dihitung. Nanti Anwen, aturan internal menyatakan bahwa saat memilih seorang bos, kami orang-orang tua di sini masih memiliki hak untuk berbicarakan. Kalau begitu sudah beres, Pingshan akan mengambil posisi ini. Lalu mengapa kamu masih duduk di sini? Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi anggota Hong Xing. Atas dasar apa? Saya telah menjadi anggota Hong Xing selama 3 tahun.
Dalam 3 tahun ini, tidak ada satu hari pun saya tidak menghasilkan uang untuk Hongsing, mengambil wilayah, merebut bisnis. Kapan saya tidak menjadi orang yang memimpin penyerangan? Bahkan bos pun tidak menghasilkan sebanyak yang saya hasilkan. Sekarang, saya duduk di posisi ini. Hanya dengan satu kalimat dari Anda. Anda menyuruh saya untuk pergi. Ya, kau harus pergi hanya dengan satu kalimat. Pertama, luruskan identitasmu. Kau hanya seorang tiang merah. Hongsing memiliki tiang merah yang tak terhitung jumlahnya sepertimu. Kami punya sebanyak yang kami mau. Jangan pikir kau istimewa. Itu benar, kamu terus berkata. Kamu membawa manfaat bagi Hongsing. Tetapi, mengapa kamu tidak menyebutkan masalah yang kamu bawa ke Hongsing? Lihat saja sebidang tanah kini. Ting San sudah berbicara dengan para pejabat terkait. Tanah itu sudah diamankan. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bersikeras merebutnya. Jika kamu ingin merebutnya, maka rebutlah secara terbuka. Berikan uangnya. Tapi lihatlah dirimu. Dalam dokumen penawaran, Hongsing yang terlibat tidak akan menghasilkan satu sen pun. Dasar tidak tahu terima kasih. Hanya memikirkan dirimu sendiri. Tepat. Kau mengamankan 10 miliar dan tidak memberikan apapun kepada Hongsing. Kau mengamankannya hanya untuk dilipat gandakan di tanganmu sendiri. 10 miliar itu diambil dari operasi pabrik narkoba Dongsing. Itu bukan milikmu. Itu semua harus disita. Tanah itu, meskipun diamankan atas namamu, kamu tidak pantas menanganinya. Biarkan Ping Shan yang menanganinya. Terima kasih Paman Liu. Posisi bos Tuan Moon juga akan diambil oleh Ping Shan. Mulai sekarang, tidak peduli seberapa banyak yang sudah kamu lakukan sebelumnya, semuanya diatur ulang menjadi nol. Semuanya diatur ulang menjadi 0. Anda sudah keterlaluan. Benar sekali, semuanya diatur ulang menjadi nol. Mengerti? Bocah, inilah kekuasaan. Kami yang menentukan di tempat ini. Bukan hanya itu. Nanti aku akan mengirim seseorang untuk membawamu untuk bertemu Yan Ming dari Dongsing. Tidak peduli apa yang terjadi padamu, hidup atau matimu tidak relevan. Kamu harus mendapatkan pengampunan Yan Ming. Jika tidak, kamu tidak perlu kembali. Mati saja di depan pintu mereka. Jangan bawa masalah kembali kepada kami. 3 paman. Tanah ini pada akhirnya ditawar dan dimenangkan oleh Lindong. Jika dia tidak muncul, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah mengatur seseorang untuk menangani serah terima. Kami menggunakan dokumen penawaran Ping Shan. Saat ini, seharusnya sudah hampir selesai. Uang dan tanah itu akan segera kembali. Itu uang dan tanah kakak Dong saya. Idiot, pahami faktanya. Ini semua adalah tanah dan uang Hongsing. Kakak Dong. Kamu sampah. Tanah itu diamankan oleh Hongsing. Selama itu Hongsing. Bahkan anjing yang kami kirim pun bisa mengamankannya. Tapi kita masih harus berterima kasih pada si idiot ini. Jika dia tidak mencoba untuk menjadi pintar, dari mana datangnya pembebasan pajak 50 tahun itu? 50 tahun pembebasan pajak. Itu bisa menghemat banyak uang bagi kita. Terima kasih dua senior. Terima kasih Bocan sialan. Anda. Sekelompok badut. Biarkan mereka melompat-lompat sebentar. Kamu masih berpura-pura, badut. Aku akan lihat apakah kamu masih punya muka untuk mengatakan itu ketika kamu pergi meminta maaf pada Yan Ming. Baiklah. Kamu lihat. Inilah yang disebut kekuasaan dan pengaruh. Jangan berpikir bahwa hanya karena seseorang melindungimu, kamu telah menang. Aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Uang dan tanahnya sudah kembali. Keduanya tidak berhasil didapatkan kembali. Apel, para pejabat mengatakan bahwa, kecuali Lindan pergi ke sana sendiri. Jika tidak ada yang bisa berharap untuk mengambil tanah ini. Hanya badut. Apakah kamu menggunakan koneksi? Seorang pemimpin di sana mengatakannya secara pribadi. Seorang pemimpin. Bocah pintar, aku tidak menyangka kamu punya trik tersembunyi. Tapi jangan berpikir bahwa trik kecil ini akan berguna. Aku akan memberitahumu. Apa arti kekuasaan yang sebenarnya? Apa arti koneksi yang sebenarnya? Inspektur Wang, halo. Saya Liu Hei dari Hongsing. Kita pernah bertemu sebelumnya. Saya tahu saya tepat di depan pintu. Inspektur Wang. Untuk menangani masalah sekecil ini Anda datang sendiri. Siapa yang memutuskan untuk menyerahkan tanah itu kepada orang lain untuk dikembangkan? Begini, Inspektur Wang, begini. Hanya saja tanah itu sangat penting bagi Hongsing kami. Orang yang bertanggung jawab sebelumnya terlalu muda dan tidak dapat diandalkan. Kami berencana untuk ini.
narrated Menugaskan by kembali M. ini Media. kepada ini. Orang yang lebih dapat diandalkan. Maksud Anda dia? Ya. Pengalamannya sangat kaya. Lalu, apakah dia memberitahu Anda bagaimana dia diusir dari rumah lelang terakhir kali? Tuan Lin. Nantian Wen. Gubernur Jenderal Wu meminta saya menyampaikan 2 pesan kepada Anda. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Kata-kata persisnya, Gubernur Jenderal Wu sangat menghargai Tuan Lin. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya di sini. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Selain itu, Gubernur Jenderal Wu sangat menghargai rencana penawaran yang diusulkan Tuan Lin. Oleh karena itu, ada tambahan investasi pemerintah sebesar 3 miliar. Sekarang siapa lagi yang ingin mengelola proyek atas nama Bapak Lin? Ada yang mau? Saya tidak berani. Proyek ini harus menjadi milik Bapak Lin. Milik Bapak Lin. Bapak Lin. Bagus. Anda boleh melanjutkan. Jadi selanjutnya, kita akan memulai kembali proses tender. Tunggu sebentar. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Hai. Anda baru saja mengatakan ingin menunjukkan kepada saya apa itu koneksi. Saya bicara omong kosong, saya salah. Anda juga mengatakan hal seperti itu kepada Bapak Lin. Tidak, itu hanya lelukon sungguh, hanya lelukon. Paman Li, apakah itu benar-benar lelukon? Saya ingat betul Anda baru saja mengatakan bahwa Lindong tidak pantas menjadi pemimpin kita. Siapa yang mengatakan itu? Siapapun di sini hari ini yang tidak mendukung Bapak Lin, saya belum selesai dengannya. Bapak Lin pemimpin Tuan Moon, haruslah Anda. Bagaimana dengan kalian semua? Haruslah Anda. Bukankah Anda baru saja meminta Kakak Dong untuk meminta maaf kepada Dong Xing? Tidak Yanming bajingan sialan itu. Jika dia berani menyentuhnya, Hong Xing kita akan melawannya sampai akhir. Kami sudah lama tidak menyukai Dong Xing. Kita tidak boleh merugikan siapapun, terutama Tuan Lin. Karena itu masalahnya ini disahkan dengan suara bulat. Selamat Lindong. Saya harap Anda dapat mengambil alih posisi Paman Peng dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya Lindong bertindak jujur dan berjalan lurus. Mulai sekarang di tempat ini Tuan Moon. Jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai, mohon berikan bimbingan Anda. Saya tidak berani. Cara Bapak Lin berbisnis, kami sungguh mengaguminya. Menghasilkan uang sambil tetap sah. Itu mengesankan. Ini gawat, orang-orang Dong Xin menyerang. Hanya Bapak nan lama tidak bertemu. Bapak yang membawa orang untuk mengacaukan acara minum teh saya. Apa niat Anda? Yanmi, apakah Anda mencari mati? Jangan terlalu gugup semuanya. Saya di sini untuk membersihkan para pengkhianat untuk Anda. Pengkhianat. Pengkhianat itu tidak lain adalah Lindong. Sesapu Yan, mengapa Anda mengatakan itu? Manggu menyebabkan masalah bagi Anda. 3 hari setelah Anda membunuhnya. Sarangnya digerebek. Selain itu personal yang relevan, semuanya ditangkap. Orang itu adalah petugas Huang. Setelah itu, Manggu mencari balas dendam pada Anda. Dia juga dibunuh oleh Anda pada hari ketiga. Sarang heroinnya juga digerebek. Masih petugas Huang itu.
Polisi itu seperti anjing, terus-menerus mengikuti. Dan Anda bilang Anda tidak punya koneksi. Juga, Tuan Moon yang Anda kelola, penuh dengan bisnis yang sah. Apakah ini benar-benar apa yang seharusnya dilakukan oleh orang di dunia bawah? Lindong, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tuan Nam, jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat mengada-ada tuduhan. Seperti yang Anda tahu, banyak orang yang mengawasi saya. Keberadaan saya sudah lama bukan rahasia lagi. Saya juga tidak tahu apakah ada seseorang yang sengaja membuat pertunjukan seperti itu. Hanya menunggu hari ini. Sesepuh yang berbicara dengan gegabah tanpa bukti akan membuat Anda kehilangan lidah Anda. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Hari ini saya membawa seorang saksi. Petugas polisi Sentau. Anda seharusnya tidak berada di sini. Apa kau takut? Aku sudah menyelidiki filmmu. Kau adalah seorang polisi. Sedangkan aku menerima laporan bahwa ada aktivitas triad di sini. Aku sedang berpatroli di dekat sini dan datang untuk melihat tanpa diduga. Seseorang melawan dengan keras kepala. Karena tidak punya pilihan. Aku harus menembaknya sampai mati. Yan Min, ini wilayah saya. Lindong adalah orang saya. Jika ada yang ingin menyentuhnya, saya yang akan melakukannya. Nanti Anwen. Saya membantu Anda. Anda tidak tega melakukannya. Cukup. Lindong adalah orang yang ingin dilindungi oleh Gubernur Wu. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Jika dia bahkan tergores hari ini. The film was translated Kemarahan Gubernur Wu. and narrated by M Media. Siapa di antara kalian yang bisa menahannya? Gubernur Wu? Sepertinya, jika kita tidak membunuhnya hari ini, akan sulit untuk membunuhnya nanti. Pembunuh bersiaplah, dan tunggu sinyal saya. Petugas Shen. Tembak dia. Tapi, ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk balas dendam. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan menginjak-injak Anda seumur hidup Anda. Memastikan Anda tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Jangan khawatir. Jika Anda membunuhnya, saya akan menggunakan koneksi untuk memastikan Anda aman. Lupakan tentang Gubernur Wu. Siapa yang akan meminta pertanggungjawaban untuk orang mati? Tembak. Mati kau.